ada di SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Metro Lampung. Kemudian selain di SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Metro Lampung, saya juga menjadi dosen luar biasa di salah satu kampus Muhammadiyah di Kota Metro, itu di IAI Agus Salim Metro Lampung. Mungkin itu Pak perkenalannya Pak. Oke, baik. Saya. Oke. Pandemi COVID-19 telah membuat kita melakukan kegiatan yang sebelumnya mungkin jarang kita lakukan. Bagaimana pengalaman Bapak? Kalau pengalaman saya dalam pembelajaran terutama di SMP dan juga di dunia kampus, memang terutama yang di SMP Pak ya, yang di sekolah SMP banyak beberapa yang jelas. Pertama, siswa masih banyak siswa yang merasa kesulitan karena libur pandemi ini kan mendadak. Kemudian respon dari sekolah pun juga mendadak. Jadi tidak ada persiapan yang kita siapkan untuk menghadapi pembelajaran di era pandemi COVID-19 ini. Jadi yang dirasakan anak ya adalah pertama tidak adanya pembelajaran di awal untuk belajar mengenai pembelajaran online ini. Jadi beberapa itu ada anak-anak yang masih merasa kesulitan ketika yang tadinya pembelajaran full offline, kemudian diganti dengan pembelajaran full online. Jadi masih ada beberapa anak itu yang dia tidak paham bagaimana teknis menggunakan pembelajaran online. Jadi hal yang pertama yang saya lakukan itu pertama adalah memperkenalkan anak-anak dulu. Jadi dalam 1 minggu itu sebelum pembelajaran kita belajarkan mereka dulu itu untuk mengenal learning management system, dan yang kita gunakan di SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan itu adalah Google Classroom. Jadi selama 1 minggu itu bagaimana kita mengajarkan anak itu untuk menggunakan Google Classroom. Tapi ternyata masih ada banyak sekali kesulitan yang dialami oleh siswa-siswi di SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Ada beberapa yang merasa kesulitan karena mereka tidak terbiasa untuk belajar online. Ada beberapa anak, walaupun tidak banyak, ketika pembelajaran online ini merasa agak malas. Ada beberapa anak yang malas, kemudian bahkan hampir tidak membuka Google Classroom sama sekali. Jadi ada yang abai seperti itu. Untuk mengatasi masalah itu, kalau di SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan, Bapak, itu ada selain di Google Classroom, maka kami membuat grup. Jadi ada grup kelas masing-masing di WA. Jadi panduannya adalah ketika ada di Google Classroom, ada tugas dan lain-lain, kemudian ada materi yang sudah muncul di Google Classroom. Untuk bagaimana kita mengontrol anak, itu adalah dengan menggunakan WA itu. Jadi kita perlu rajin bahwasanya selain adanya Google Classroom, perlu juga didampingi dengan WA. Seperti itu. Kemudian masalah lain kemudian yang paling utama itu ada beberapa juga, karena siswa kita tidak hanya dari sekitar kota Metro, ada yang dari beberapa pelosok di Lampung. Ini kesulitan tentang sinyal. Ada beberapa orang tua wali itu yang mengeluhkan tentang sinyal. Untuk beberapa orang tua wali ini yang mengeluhkan tentang sinyal, maka kita membuat juga grup khusus di WA itu. Jadi kalau dia tidak bisa masuk ke dalam Google Classroom, maka kita buat khusus itu ada pembelajaran yang dia berbasis via WA. Jadi kalaupun dia tidak bisa mengakses melalui Google Classroom, maka kita akseskan lewat WA. Itu Pak, mungkin pengalaman yang di SMP seperti itu. Oke. Di keseharian anak-anak menggunakan gadget tidak ke sekolah? Kalau di sekolah, di sekolah kami adalah salah satu sekolah yang tidak memperbolehkan anak membawa gadget di sekolah. Karena di SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan itu ada 2 program. Yang pertama adalah program boarding atau pondok. Yang kedua adalah program full day. Jadi untuk yang pondok dan juga full day ini anak tidak diperbolehkan untuk membawa handphone apapun dalam bentuk apapun. Ya, ada semua hampir punya akses, hanya ada beberapa anak yang memang
oleh orang tuanya memang tidak diperkenankan membawa HP. Itu hanya sedikit sekali, persentasenya sangat-sangat sedikit. Jadi yang biasanya merasa kesulitan itu adalah anak yang memang dia tidak kesehariannya memang tidak terlalu dekat dengan HP, ya tidak terlalu akrab dengan itu. Kemudian ada beberapa yang tinggalnya di pelosok yang jauh, itu kesulitan menggunakan HP ketika pembelajaran online seperti itu. Untuk anak-anak yang kesehariannya tidak terlalu akrab dengan gadget, bisa dimaklumi dia mengalami kesulitan. Nah, untuk yang sudah sering menggunakan itu kan mestinya dia hanya perlu mengalihkan energi dia yang tadinya mungkin ke game, ke sosmed, itu menjadi ke kegiatan pembelajaran. Nah, kalau ternyata memang ada yang partisipasinya kurang, apakah itu karena pembelajaran dirasa kurang menarik dibandingkan game atau bagaimana? Kalau dikatakan menarik atau tidak menarik, sebenarnya di awal untuk tingkat kedisiplinan siswa itu sangat bagus sih Pak. Karena karena kita tadi pakai kontrol di WA juga itu, jadi kalau kita jadwal, jadi pembelajaran itu kita jadwal hampir sama seperti pembelajaran di offline biasa. Contoh di hari Senin itu kita buatkan jadwal bahwasanya hari Senin tanggal sekian itu pelajarannya adalah matematika dan bahasa Arab. Jadi pada hari Senin itu siswa mengerjakan atau mempelajari materi yang sudah disediakan oleh guru dari matematika dan bahasa Arab pada hari Senin itu. Dan kemudian jika ada memang pada hari itu, jika ada anak yang memang tidak mengerjakan atau tidak ikut aktif di situ, ya terpaksa nanti pada waktu siangnya, karena kita batasi waktu juga itu Pak, jadi hanya dari pagi sampai siang saja. Ketika memang ada yang tidak belajar, maka kita sebagai guru di hari itu harus menghubungi mereka yang tidak aktif seperti itu. Jadi kontrolnya tetap kita ke WA dan juga tetap harus ada kontrol dari guru. Karena kalau tidak ada kontrol dari guru biasanya anak itu lalai seperti itu. Oke, jadi boleh dikatakan bahwa pembelajaran yang dilakukan itu menganut sinkronus ya, artinya guru dan siswa online pada waktu yang sama dan berinteraksi menggunakan media Google Classroom tadi ya, sinkronus ya. Sebenarnya tidak hanya menggunakan Google Classroom sih Pak gitu, tapi ada juga yang dia menggunakan live Facebook, live IG seperti itu juga ada, tapi hanya sesekali. Jadi tidak setiap kali itu pertemuan langsung, tidak. Ada yang menggunakan Zoom, ada yang menggunakan Google Team dan lain-lain ada juga gitu. Jadi tapi tidak setiap kali pembelajaran menggunakan Zoom dan seperti itu tidak. Terkadang kita tetap menggunakan Classroom karena di Classroom juga kan kita bisa share materi dan lain-lain seperti itu. Untuk Google Classroom tadi kan apakah disertai juga dengan misalnya memasukkan link video ke dalam Google Classroom? Oh seperti itu. Nah, untuk video-video tadi itu sudah merupakan produksi sendiri atau mengambil konten-konten yang sudah ada di YouTube? Kalau secara keseluruhan ada beberapa guru yang memang sudah membuat sendiri videonya Pak, ada, tapi lebih banyak yang mengambil ke YouTube Pak, karena masa yang sangat pendek ini untuk menyiapkan. Jadi ada beberapa guru yang menyiapkan sendiri videonya, tapi ada juga yang menggunakan YouTube. Tapi kalau di persentase rata-rata banyak yang menggunakan YouTube. Dan YouTube pun itu hanya sebagai media sebenarnya. Hanya sebagai media, kemudian nanti tergantung pengembangan dari guru masing-masing seperti itu.